Ya, pemirsa, kini kita telah terhubung dengan salah satu pengacara korban First Travel, Lutfi Yasid. Selamat siang, Pak Lutfi. Selamat siang, Mbak Ami. Selamat siang. Ya, Pak Lutfi, lalu terkait dengan putusan MA ini, apa langkah yang akan ditempuh para pihak korban untuk memastikan aset mereka ataupun juga uang mereka ini bisa kembali? Ya, jadi putusan MA itu tidak solutif. Begitu juga pernyataan Kajari Depok, Jawa Barat yang mengatakan bahwa ini diserahkan kepada negara nanti supaya tidak ribut dan supaya tidak ada konflik. Ini tidak solutif. Jadi kalau ingin tidak ada konflik, tidak ingin ada ribut, maka diberangkatkan tuh para jamaah itu yang jumlahnya 63.000 dan kerugiannya adalah 900 miliar atau dikembalikan duitnya. Nah itu kan di dalam SK Menteri Agama 589 2017 itu kan disebutkan bahwasanya uang jamaah harus kembali semuanya atau diberangkatkan. Nah ini Kemenak juga harus tanggung jawab. Kenapa mereka izin dari perusahaan First Travel ini berpanjang? Kewajiban dari Undang-Undang Haji dan Umroh maupun di dalam peraturan pelaksana disebutkan bahwa mereka harus dilakukan audit. Ini kewajiban-kewajiban semua ini kemana yang diinginkan sebetulnya oleh jamaah adalah uang kembali atau berangkat dan juga adalah konsistensi. Dulu kan ada krisis center yang dibentuk di Mabes Polri oleh Kemenak, oleh OJK dan lain-lain. Itu kemana begitu loh? Itu yang diharapkan oleh mereka. Jadi kita tidak hanya berbicara secara kepastian prosedural, tapi soal justice, soal keadilan ini yang juga harus difikirkan begitu loh. Kalau tadi apakah ini artinya para jamaah kembali akan melakukan langkah hukum terkait dengan hal ini, termasuk juga langkah hukum terhadap Kementerian Agama seperti itu? Iya, tentu ada upaya-upaya yang sedang kita pertimbangkan, sedang kita kaji. Kalau tadi disampaikan bahwasanya Pak Guyuban itu menolak, coba dipikirkan. Jumlahnya adalah 63.000 jamaah lebih dan uangnya adalah 900 miliar rupiah. Sementara yang sebenarnya uang yang tersisa itu kan hanya sedikit. Pak Guyuban ini kan cuma segelintir orang. Ini artinya ingin melempar tanggung jawab kalau diserahkan kepada Pak Guyuban. Dan jangan lupa Pak Guyuban itu juga ada masukan dari Kajari Depok waktu itu. Jadi coba bayangkan emak-emak yang hanya beberapa orang ini suruh mengurus 63.000 jamaah korban dan mengurus uang itu. Apa masuk akal kalau bukan melempar tanggung jawab? Saya kira itulah yang kemudian maka kami menyampaikan surat keberatan kepada Jaksa Agung, kepada Kajari, Kajati dan juga Kemenak dan Kemenkyu ya terhadap pelaksanaan proses lelang ini karena harus ada solusi. Kenapa dalam proses Bank Senturi atau kemudian Lapindo ada solusi? Kan sama-sama perusahaan. Nah ini yang harus kita pikirkan. Mereka ini adalah para tukang sayur, ada PRT, ada tukang gorengan, pensiunan dan lain-lain. Tolonglah dipahami posisi mereka ini. Baik, Pak Lutfi, singkat saja terakhir ini lantas apakah dari putusan MA ini kemudian akan berimplikasi terhadap kelanjutan kasus perdata yang diajukan gugatannya oleh para jamaah terhadap First Travel? Oh tentu saja, ini memang kasihan juga terlalu lama. Mestinya langkah-langkah hukum tentu akan dipertimbangkan dan akan dilakukan ya. Langkah-langkah hukum yang masih mungkin, tapi tolong para pemangku kekuasaan ini tolong berpikir juga, memikirkan juga bagaimana solusi mereka ini. Jangan diskriminatif. Kalau dalam persoalan yang lain bisa diselesaikan, tapi persoalan ini tidak bisa diselesaikan. Oke, baik, terima kasih Pak Lutfi Yasid sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.